Bayangkan, ada seseorang yang diam-diam membawa fotomu ke paranormal. Bukan untuk menyakitimu, tapi karena dia terobsesi mencari tahu kenapa kamu tak pernah keluar dari pikirannya. Apa yang dia rasakan begitu kuat, sampai dunia nyata tak cukup untuk memahaminya. Tapi yang terjadi setelah itu, bukan hanya di luar nalar, tapi juga di luar kendali. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, mereka bawa fotomu ke paranormal. Lalu terjadi sesuatu yang gila, apakah itu? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam perjalanan panjang dan penuh makna yang telah kamu lalui, semesta secara perlahan dan penuh kebijaksanaan mulai membuka tabir kehidupanmu yang selama ini tersembunyi di balik kabut misteri dan keheningan yang menyelimuti langkah-langkahmu. Dengan hati yang lembut dan penuh cinta, semesta mengungkapkan gambaran yang lebih lengkap, lebih dalam, dan lebih jernih tentang sosok yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidupmu, sosok yang mungkin selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang hari-harimu, yang penuh warna-warni kehidupan dan penuh teka-teki, yang kadang sulit untuk dipahami secara utuh dan menyeluruh. Sosok ini bukanlah orang biasa yang hanya sekadar lewat dan kemudian menghilang tanpa jejak, melainkan seseorang yang memiliki karakter dan energi yang sangat kompleks, penuh dengan berbagai campuran harapan dan ketakutan yang saling berseberangan, saling melengkapi satu sama lain dalam perjalanan panjang, dan penuh liku-liku kehidupan yang tak pernah berhenti memberi pelajaran dan pengalaman berharga. Dia adalah seseorang yang secara kasat mata tampak penuh semangat, penuh energi positif yang tampak menggebu-gebu, dan tak pernah padam, selalu menunjukkan wajah penuh optimisme dan keyakinan bahwa segala sesuatu pasti akan berjalan dengan baik, bahwa masa depan akan cerah dan penuh keberhasilan yang menanti di depan mata dan akan menjadi kenyataan jika kita berusaha dan bersabar. Tetapi, jika kamu memperhatikan lebih dalam dan dengan hati yang penuh keikhlasan, kamu akan menyadari bahwa di balik semua keberanian dan semangat itu tersembunyi kekhawatiran dan keraguan yang sangat mendalam, yang tidak mudah dia ungkapkan dan tunjukkan kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri sekalipun. Ia adalah pribadi yang penuh dengan kontradiksi yang luar biasa, seolah-olah dua sisi yang berbeda saling bertarung dan beradu di dalam dirinya sendiri. Dan setiap sisi memiliki hak dan kekuatannya untuk menentukan arah dan jalan hidupnya. Di satu sisi, dia tampak ceria dan mudah bergaul, mampu menyampaikan kata-kata dengan penuh semangat, kehangatan, dan kepercayaan diri yang menular, mengajak orang di sekitarnya untuk turut serta dan merasakan energi positif yang dia pancarkan. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik dan mampu membuat orang lain merasa nyaman dan terinspirasi, sehingga kehadirannya selalu membawa angin segar dan harapan baru dalam setiap suasana dan lingkungan sekitarnya. Ia mampu menghibur dan menguatkan orang lain dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya, serta mampu menyemangati mereka ketika sedang mengalami masa sulit dan penuh tantangan. Ia mampu menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tak terbantahkan bagi orang di sekitarnya, mampu menanamkan harapan dan keberanian di hati mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri dan selalu ada yang mendukung mereka dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka. Ia mampu menyebarkan energi positif yang mampu mengubah suasana hati dan pikiran orang lain menjadi lebih baik, lebih optimis, dan penuh semangat. Karena kehadirannya mampu menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan, dia seolah menjadi magnet yang mampu menarik orang lain untuk merasa nyaman dan percaya diri di dekatnya. Ia mampu menunjukkan bahwa dalam setiap diri manusia terdapat kekuatan yang luar biasa jika kita mampu mengelola dan menyalurkan energi tersebut dengan baik dan penuh pengendalian. Tetapi jika kamu memperhatikan lebih dalam lagi,
kamu akan melihat bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum dan gelak tawa itu. Sesuatu yang tidak langsung tampak oleh mata kasat dan tidak terucapkan oleh kata-kata. Ada rasa cemburu yang halus dan lembut, tetapi nyata dan sangat berpengaruh, yang kadang muncul tanpa disadari, dan ketidakmauan kehilangan kendali atas sesuatu yang dia anggap sangat berharga, termasuk kamu sendiri, sebagai bagian dari hidupnya yang penuh makna dan harapan. Ia merasa takut kehilangan orang yang dianggap penting dan yang menjadi bagian dari hidupnya yang penuh makna. Dan rasa takut itu seringkali membuatnya bertindak terlalu protektif, bahkan terlalu posesif dalam menjaga dan mempertahankan apa yang dia anggap miliknya. Ia merasa bahwa kehadiranmu adalah bagian dari hidupnya yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa digantikan, sehingga dia berusaha keras untuk menjaga dan mempertahankan hubungan tersebut agar tetap utuh dan tidak goyah oleh apapun. Ia sangat ingin mengendalikan keadaan dan perasaannya sendiri, karena baginya, kehilangan adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan menyakitkan, yang bisa menghancurkan seluruh bagian dari hidup dan jiwanya dalam sekejap mata. Ia merasa bahwa jika kehilangan itu terjadi, maka seluruh keberadaannya akan terguncang dan remuk redam, dan segala usaha dan perjuangannya selama ini akan sia-sia dan tidak berarti lagi. Oleh karena itu, dia berusaha sebisa mungkin untuk menjaga dan mempertahankan apa yang dia anggap berharga. Meskipun terkadang tindakan itu berlebihan dan tidak selalu sehat secara emosional dan psikologis. Ia merasa bahwa dengan mengendalikan segala sesuatu, termasuk perasaannya dan orang-orang di sekitarnya, dia bisa merasa aman dan tidak akan merasa sendiri. Dan ketakutan akan kehilangan itu perlahan-lahan akan berkurang. Tetapi, di balik semua itu, terdapat rasa takut yang sangat mendalam, rasa takut akan kehilangan, dan rasa takut akan ketidakpastian yang selalu menghantui setiap langkah hidupnya, seperti bayang-bayang gelap yang selalu mengikuti setiap langkah dan nafasnya. Rasa takut ini terkadang membuatnya menjadi pribadi yang sangat keras dan tegas, tetapi di sisi lain, juga penuh kelembutan dan kehangatan yang tersembunyi di balik sikapnya yang keras itu. Ia ingin menunjukkan bahwa dia kuat dan mampu menghadapi segala tantangan, tetapi di dalam hatinya tersimpan kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar akan kehilangan orang yang dicintainya. Ia merasa bahwa dengan mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya, dia bisa melindungi dan menjaga perasaannya serta orang-orang yang dia cintai dari segala bahaya dan risiko yang mungkin datang menghampiri. Secara fisik, sosok ini kemungkinan memiliki penampilan yang menarik dan pesona alami yang tidak terlalu mencolok, tetapi cukup menonjol karena aura kepercayaan diri dan keanggunan yang dimilikinya. Penampilannya cenderung simpel, tetapi tetap menunjukkan rasa percaya diri yang tulus dan alami, dan mampu menarik perhatian tanpa harus berlebihan dan terlalu mencolok. Ia memilih gaya berpakaian yang tidak terlalu mencolok, lebih suka yang santai dan nyaman, tetapi tetap mampu menunjukkan kepribadian yang penuh pesona dan kepercayaan diri. Warna kulitnya cenderung sawo matang atau kuning langsat, memberi kesan alami dan tidak berlebihan, menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang menghargai keaslian, keindahan dari dalam dirinya, dan kekuatan batin yang tersembunyi di balik penampilan lahiriah. Rambutnya biasanya berwarna gelap, tebal, dan mungkin bergelombang atau lurus, tergantung dari genetika dan gaya pribadinya, yang membuatnya tampak lebih menarik dan memikat perhatian orang di sekitarnya. Matanya tajam dan dalam, menyimpan banyak cerita yang tidak langsung terlihat, dan sorotnya terkadang tampak bingung dan penuh tanda tanya. Seolah-olah hatinya tidak pernah benar-benar tenang dan selalu berperang dengan dirinya sendiri, tidak pernah merasa cukup, dan selalu mencari jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul di dalam hati yang terdalam. Ada satu ciri khas yang mudah dikenali dari dirinya. Mungkin dari cara dia berbicara yang cepat dan penuh semangat, atau dari tatapan matanya yang kadang terasa intens dan penuh tanda tanya. Seolah-olah menyimpan rahasia besar yang belum terungkap dan belum siap untuk diungkap. Kebiasaan unik yang sering terlihat dari dirinya adalah memainkan jarinya saat sedang gugup,
sering mengecek ponsel bahkan saat tidak ada notifikasi, atau sering tiba-tiba menghilang, lalu muncul lagi tanpa penjelasan yang pasti dan jelas. Kebiasaan ini mungkin merupakan bentuk dari ketegangan emosional dan kerinduan yang ia alami, atau sekadar kebiasaan kecil yang menandakan bahwa pikirannya selalu aktif dan penuh dengan berbagai kekhawatiran, ketakutan, dan perasaan yang bertentangan di dalam dirinya. Warna favoritnya biasanya adalah merah marun dan jingga hangat, warna yang merepresentasikan semangat dan semangat hidupnya yang tinggi, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakstabilan emosi yang tersembunyi di balik keberanian dan energi yang dia tampilkan secara lahiriah. Ia suka hal-hal yang spontan dan penuh sensasi, yang membuatnya merasa hidup dan penuh semangat, dan ia ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat dan lancar, tanpa harus terlalu banyak berlama-lama berpikir dan menganalisis. Keinginannya yang besar untuk mengalami hal-hal baru dan penuh kejutan ini sering membawanya ke dalam pilihan-pilihan impulsif yang kadang tidak selalu baik dan bisa menimbulkan masalah besar, bahkan menyakitkan. Kalau dilihat dari getaran energinya, pekerjaan atau bidang yang cocok dengan sosok ini biasanya berkaitan dengan dunia komunikasi, penjualan, dunia hiburan, media sosial, atau bidang kreatif lainnya. Ia bisa saja seorang pekerja yang suka mengeluarkan ide-ide besar dan inovatif, tetapi belum tentu mampu mengeksekusi semuanya secara konsisten dan disiplin. Kadang, ia tampak seperti seseorang yang ingin terlihat berhasil terlebih dahulu daripada benar-benar memahami arti kestabilan emosional dan keberlanjutan dalam hidupnya. Ada pula kemungkinan besar bahwa dia termasuk orang yang berada di antara dua elemen besar, api dan air, yang memberi gambaran bahwa dia memiliki energi yang sangat dinamis dan penuh semangat, tetapi juga rentan terhadap ledakan emosi dan ketidakstabilan perasaan. Bisa jadi dia adalah seorang Aries yang penuh inisiatif dan keberanian, tetapi mudah terbakar amarah dan merasa tidak sabar. Atau mungkin dia adalah Sagittarius yang tampaknya bebas dan tidak terikat, tetapi selalu ingin tahu dan mencari tahu tentang orang yang dia sukai, kadang terlalu ingin tahu dan terlalu ingin memiliki kendali atas situasi. Namun, ada pula kemungkinan besar bahwa dia adalah seorang Cancer, yang diam-diam penuh dengan sifat posesif, sangat terikat pada perasaan dan pengalaman masa lalu, serta sulit melepaskan sesuatu yang sudah membuatnya merasa nyaman dan aman. Dia mungkin merasa sulit untuk melupakan dan melepaskan kenangan-kenangan yang membekas di hatinya, meskipun jalannya tidak selalu sehat dan penuh dengan ketidakpastian. Ia adalah pribadi yang sangat terikat pada kenangan dan pengalaman masa lalu, yang terkadang sulit untuk dilepaskan, karena di sanalah sumber rasa aman dan tempat berlabuhnya hati serta jiwanya. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang pernah dia miliki dan alami adalah bagian dari dirinya. Dan kehilangan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan bisa menghancurkan seluruh bagian dari jiwanya. Tetapi, di balik semua itu, ada rasa harapan dan keinginan kuat untuk berubah, untuk mampu melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu, dan membuka hati terhadap sesuatu yang baru dan lebih baik, yang mampu membebaskan dirinya dari belenggu dan ketakutan yang selama ini membelenggu langkah-langkahnya yang penuh harap dan perjuangan panjang. Sementara itu, bayanganmu tetap sangat kuat dalam pikirannya, meskipun dia berusaha keras untuk mengabaikan dan melupakan, serta memperbaiki dirinya sendiri agar bisa lebih baik lagi. Walaupun dia berusaha mendekat secara spiritual dan mencari kedamaian dalam batinnya, semesta secara perlahan dan pasti memberi pelajaran bahwa tidak semua hal bisa dipaksa dan dikendalikan secara sepihak. Dia belajar bahwa ada beberapa proses yang harus dilalui secara alami, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tanpa membuat segala sesuatu menjadi rumit dan penuh kekhawatiran yang tidak perlu. Kamu bukanlah sekadar sosok yang bisa dimiliki dengan mudah dan seenaknya, tetapi merupakan jiwa yang hanya akan terbuka bagi orang yang datang dengan hati yang tulus, niat yang murni, dan cinta yang ikhlas serta tanpa syarat. Dia menyadari bahwa untuk mendapatkan bagian dari hatimu, dia harus belajar bersabar, mengendalikan emosinya, dan tidak menuntut apa yang seharusnya bukan haknya. Karena
Sejatinya, kamu adalah pribadi yang sangat berharga dan tidak bisa sembarangan dimiliki oleh orang yang tidak memiliki kedalaman hati dan niat yang tulus serta ikhlas. Kamu adalah pribadi yang berhak mendapatkan cinta dan rasa hormat yang tulus. Dan kamu hanya akan membuka hati kepada orang yang mampu menunjukkan ketulusan dan keikhlasan dalam setiap langkah dan niatnya. Dalam perjalanan hidup ini, semesta sedang menunjukkan bahwa semua proses ini adalah bagian dari rencana besar untuk mengajarkan dia dan juga kamu tentang arti kesabaran, pengendalian diri, dan keikhlasan yang sejati. Kamu dan dia sama-sama sedang belajar untuk memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memiliki makna dan pelajaran tersendiri yang akan membimbing kalian menuju kedewasaan dan kedalaman hati yang sesungguhnya. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus dipaksakan, dan bahwa terkadang keindahan dan kedamaian akan datang ketika kita mampu melepaskan dan membiarkan segala sesuatu mengalir secara alami. Dia belajar bahwa cinta yang sejati adalah tentang memberi ruang dan waktu, bukan tentang mengendalikan dan memaksa, dan bahwa kedamaian dan kebahagiaan akan datang ketika kita mampu menerima dan menghargai proses kehidupan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dengan begitu, keduanya akan menemukan kedamaian yang hakiki dan hubungan yang sehat akan terbentuk dari proses penyembuhan dan saling pengertian yang tulus, penuh kepercayaan dan penuh cinta yang murni dan tulus. Kamu pun semakin menyadari bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupmu yang penuh makna dan hikmah yang tak ternilai. Kamu belajar untuk menghargai diri sendiri, memahami bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik, dan bahwa kamu layak untuk dicintai dengan tulus dan tanpa paksaan. Kamu tahu bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari proses pembelajaran yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kamu belajar untuk tidak takut menghadapi perubahan dan ketidakpastian, karena kamu tahu bahwa di balik semuanya itu, ada pelajaran berharga yang akan membawamu kepada keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Kamu belajar bahwa hidup ini penuh dengan peluang dan harapan baru, dan bahwa setiap langkah kecil yang kamu lakukan akan membawamu semakin dekat kepada tujuan hidupmu yang sesungguhnya, yang penuh makna dan keberanian sejati. Dengan penuh rasa syukur dan penuh harapan, kamu terus melangkah mengukir kisah hidupmu sendiri yang penuh makna dan keberanian, serta penuh keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu semakin dekat kepada tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Dan bahwa perjalananmu ini adalah bagian dari rencana besar yang penuh hikmah dan keberkahan dari Sang Pencipta alam semesta yang selalu mengawasi dan membimbing setiap langkahmu. Untuk cirinya, dia adalah sosok yang, pada pandangan pertama, mungkin tampak sangat percaya diri, bahkan hampir terlihat seperti seseorang yang sudah benar-benar mengenal dirinya sendiri dan tahu arah hidupnya. Orang-orang di sekelilingnya sering terkagum-kagum dengan caranya membawa diri, dengan gaya bicara yang penuh semangat, gerak tubuh yang mantap, dan tatapan mata yang tajam. Ia hadir seperti magnet di tengah keramaian, mencuri perhatian tanpa harus berusaha keras. Namun, mereka yang hanya melihat dari luar tidak akan pernah tahu bahwa di balik penampilan yang meyakinkan itu tersembunyi gelombang kegelisahan yang terus bergulir dalam dirinya. Sebuah kegelisahan yang tidak mudah ditebak karena ia pandai menyembunyikannya di balik senyum, tawa, dan canda yang sering ia lontarkan. Bahkan ketika ia tampak bahagia, sebenarnya ada bagian dari dirinya yang sedang mencari jawaban, berjuang untuk tenang dalam keramaian. Sifat ingin tahunya begitu besar. Ia adalah tipe yang tidak bisa diam ketika ada sesuatu yang menggugah rasa penasaran dalam pikirannya. Ia akan mencari tahu, bertanya, menggali, dan bahkan menyelidiki hal-hal yang bagi orang lain mungkin tampak sepele. Ketika sesuatu menarik perhatiannya, ia bisa tenggelam dalam dunia itu, mencurahkan tenaga dan waktu, seolah-olah hanya itu yang penting saat itu. Kadang-kadang, rasa ingin tahunya membuat dia tampak seperti seseorang yang impulsif, bertindak terlebih dahulu sebelum sempat berpikir panjang.
Tapi baginya, itulah bagian dari hidup. Mencoba, mengalami, lalu menyesuaikan arah. Ia bukan seseorang yang suka menunggu terlalu lama, karena dalam dirinya ada semacam dorongan untuk terus bergerak, terus mencari, terus merasakan. Dalam berkomunikasi, dia seperti air yang mengalir deras. Kata-katanya meluncur cepat, ekspresif, dan penuh warna. Ia pandai membuat orang lain merasa diterima dan dihargai, sering menyelipkan lelucon ringan atau komentar jenaka yang mencairkan suasana. Kehadirannya sering membawa kehangatan, dan tidak sedikit orang yang merasa nyaman berada di dekatnya. Namun ketika semua orang sudah pulang, ketika tawa dan suara menghilang, dia akan kembali ke ruang sunyi di dalam kepalanya. Di sana, dia menjadi pribadi yang berbeda. Penuh pikiran, refleksi, dan kadang-kadang dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ia bisa duduk diam selama berjam-jam hanya untuk memikirkan satu hal yang terus menghantuinya, membayangkan berbagai kemungkinan, atau mengingat sesuatu dari masa lalu yang belum sepenuhnya ia mengerti atau ia terima. Secara fisik, dia memang menarik. Tidak selalu dalam standar umum, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang memikat. Posturnya cenderung tegap, atau setidaknya menunjukkan bahwa ia memiliki energi yang aktif. Rambutnya yang mungkin bergelombang atau tampak sedikit berantakan, memberikan kesan bahwa ia adalah seseorang yang hidup dengan spontanitas. Tidak terlalu sibuk memoles penampilan, tetapi justru karena itu terlihat alami dan jujur. Matanya tajam, dan selalu bergerak seolah memindai lingkungan sekitarnya. Ia memperhatikan detail, ekspresi, nada suara, bahkan gestur kecil dari orang-orang di sekelilingnya. Dari mata itu, kamu bisa tahu bahwa dia tidak hanya melihat, dia mengamati. Senyumnya khas. Ada sesuatu di balik senyum itu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Kadang hangat, kadang seperti menyimpan kerinduan yang tidak pernah selesai, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang belum juga datang atau tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Warna-warna yang ia sukai juga menggambarkan kepribadiannya. Ia cenderung memilih warna yang mencolok tapi tetap elegan, seperti merah marun yang dalam, kuning mustard yang hangat, atau biru gelap yang misterius. Warna-warna itu bukan hanya soal selera, tapi juga cermin dari jiwanya yang penuh gejolak, namun selalu berusaha tampil tenang. Ia mungkin tampak seperti seseorang yang selalu siap menyambut dunia, tapi sebenarnya sedang mencari rasa aman. Ia ingin diakui, dihargai, dan dipahami. Bukan hanya karena apa yang terlihat dari luar, tetapi karena apa yang ia rasakan dan ia sembunyikan. Dan pengakuan itu secara tidak langsung ia harapkan darimu. Ketika ia menyukai sesuatu atau seseorang, ia bisa sangat gigih. Dia tidak mudah menyerah. Bahkan ketika ia tahu bahwa jalannya tidak mudah, bahwa mungkin ia tidak disambut sebagaimana yang ia harapkan, ia tetap mencoba. Ia akan mencari celah, mencari cara, mencoba pendekatan baru, dan jika semua itu tidak berhasil, ia tidak ragu menempuh jalan yang tidak biasa. Itulah kenapa ia bisa sampai pada titik membawa fotomu ke paranormal. Bukan karena ia tidak waras, tapi karena ia merasa jalur logis sudah tertutup. Ia tidak melihat itu sebagai hal yang aneh, tapi sebagai satu-satunya cara yang tersisa. Ia terlalu ingin tahu, terlalu ingin mengerti, terlalu ingin mendekat. Dan meskipun langkah itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, di baliknya ada rasa ingin memiliki yang begitu dalam. Karena kamu bukan hanya seseorang yang ia sukai, tapi seseorang yang membuatnya merasa hidup. Pekerjaan yang cocok untuknya adalah yang melibatkan kreativitas, komunikasi, dan interaksi sosial. Ia bisa menjadi seorang pembuat konten, sales, event organizer, pembicara publik, atau siapapun yang berada di tengah dinamika sosial. Dunia mengenalnya sebagai sosok yang aktif, energik, dan selalu punya ide baru. Tapi yang tidak banyak tahu, ia menyimpan luka dari masa lalu. Luka yang mungkin tidak pernah benar-benar sembuh, tapi ia simpan rapi di balik kesibukan dan senyum.
Ia terlalu takut menunjukkan kelemahan, karena takut ditinggalkan, takut tidak dimengerti. Maka ia memilih tampil kuat, meski kadang hampir roboh di dalam. Zodiaknya kemungkinan besar termasuk dalam deretan zodiak yang punya kombinasi antara ambisi dan emosi. Leo memberinya dorongan untuk tampil, untuk dicintai, untuk menjadi pusat perhatianmu. Scorpio membuatnya dalam, misterius, dan tidak mudah ditebak. Ia bisa mencintai dengan intensitas yang luar biasa, tapi juga menyimpan rahasia dan perasaan yang rumit. Sementara Sagittarius memberinya sifat spontan, berani mengambil risiko, dan siap menempuh jalan yang tidak biasa. Gabungan itu menciptakan seseorang yang kompleks, dengan semangat membara dan hati yang mudah terluka. Dan dari semua itu, satu hal yang paling membuatnya terpaku padamu adalah karena kamu menghadirkan sesuatu yang tidak bisa ia temukan pada siapapun. Kamu membawa ketenangan yang sulit dijelaskan, kedalaman yang tidak bisa ia sentuh sepenuhnya, dan aura yang begitu kuat namun lembut, seperti mata air yang tersembunyi di dalam hutan yang sepi. Bagi dirinya, kamu adalah perpaduan yang membingungkan. Tidak mencolok, tapi tidak bisa diabaikan. Tidak mengejar, tapi tidak juga menjauh. Kamu hadir dalam pikirannya seperti bayangan yang tetap ada, bahkan ketika lampu telah dipadamkan. Ada sesuatu dari dirimu yang tidak bisa ia jangkau, tidak bisa ia definisikan, tapi terus memanggil-manggil bagian terdalam dari dirinya. Setiap kali ia mencoba menjauh, hatinya justru makin terpikat. Kamu bukan hanya membuatnya penasaran, kamu membuatnya merasa kecil, rapuh, dan tak berdaya, namun pada saat yang sama membuatnya ingin menjadi lebih baik, lebih kuat, agar layak mendekat. Bagi banyak orang, ia adalah sosok yang menyenangkan, seru diajak bicara, mudah akrab, dan cepat mencairkan suasana. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa ketika malam tiba dan semua hal yang riuh telah diam, dia sering merasa sepi. Sepi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena itu bukan sepi karena tak ada orang, tapi karena ada ruang kosong di dalam dirinya yang tidak tahu harus diisi dengan apa. Ia telah mencoba banyak hal untuk mengisi kekosongan itu, bertemu orang baru, menciptakan proyek, membuat lelucon, berpura-pura tidak peduli. Tapi semuanya hanya bertahan sebentar. Karena yang ia butuhkan bukan sekadar kehadiran orang lain, melainkan seseorang yang bisa memahami dan menenangkan badai dalam dirinya. Dan entah bagaimana ia merasa kamu memiliki kunci itu. Dalam banyak hal, dia terlihat seperti seseorang yang tidak takut gagal. Ia bisa jatuh dan bangkit lagi, bisa kecewa dan tetap tersenyum. Tapi sebenarnya, setiap kegagalan meninggalkan jejak yang dalam di dalam jiwanya. Ia hanya tidak ingin orang lain melihat itu. Ia ingin tetap menjadi kuat, menjadi andalan, menjadi orang yang bisa menyelesaikan apapun. Ia takut jika terlihat lemah, orang-orang akan meninggalkannya. Karena itu ia menutup luka-lukanya dengan tawa, membungkus ketakutannya dengan keberanian palsu, dan berjalan seolah tak ada yang salah, padahal hatinya sedang menjerit. Keputusan untuk membawa fotomu ke paranormal bukanlah keputusan yang diambilnya dengan ringan. Ia tahu itu tidak biasa, bahkan mungkin terdengar gila. Tapi di saat semua jalan sudah ia coba dan tak satu pun membawanya mendekat padamu, ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia tidak melakukannya dengan niat jahat, bukan untuk menyakitimu, tetapi karena ia benar-benar tidak tahu lagi harus bagaimana. Ia ingin tahu, ingin mengerti, ingin mendapatkan jawaban, dan jika jawaban itu tidak datang dari dunia nyata, ia mencarinya di tempat yang tak terlihat. Apakah itu benar? Mungkin tidak. Tapi dalam hati yang diliputi, rasa ingin memiliki dan takut kehilangan, logika bisa hilang arah. Namun semesta selalu menjaga keseimbangan. Apa yang datang dengan niat yang tidak bersih, tidak akan pernah bertahan. Kamu adalah jiwa yang dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Kamu membawa cahaya yang hanya bisa didekati oleh mereka yang membawa niat yang jujur.
Maka meski ia mencoba berbagai cara, jika langkahnya tidak berpijak pada ketulusan, maka kamu akan tetap menjadi sosok yang hanya bisa dipandang dari jauh. Sejauh apapun ia berusaha, semesta akan menarikmu menjauh jika maksudnya tidak sesuai dengan apa yang hatimu pantas terima. Dan mungkin dalam waktu yang akan datang, ia akan menyadari bahwa untuk benar-benar mendekat padamu, yang dibutuhkan bukan cara-cara luar biasa, tetapi keberanian untuk jujur, membuka diri, dan menerima segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan bahwa kamu bukan untuknya. Termasuk kemungkinan bahwa perasaan tidak selalu harus dimiliki untuk tetap berarti. Dan pada saat itu, mungkin ia akan mulai menenangkan dirinya. Tidak lagi mengejar dengan cara yang membingungkan, tapi menjaga jarak dengan hormat, sambil diam-diam berharap bahwa suatu hari nanti, ketika waktunya tepat dan jalannya bersih, semesta akan mempertemukan kalian kembali, dengan cara yang tak lagi memaksa, tapi menyatu dengan tenang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 6677 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.